Selamat siang kawan pijamania. Ketemu lagi dengan channel tutorial ya. Yang biasanya pagi hari sudah buat status, ini siang siang sekali ya. Karena tadi pagi agak sibuk banget. Jadi pagi itu nyuci tadi karena ya kemarin belum sempat nyuci ya. Jadi setelah itu berangkat kerja, terus ini ngambil sarapan baru saja. Suaranya Cilikang. Oke, siap Pak. Jadi yang tadi pagi belum sempat update status, ini baru update. Ini baru dapat burung. Sebetulnya sampai sih sejak tadi pagi ya. Ini dari kota sebelah saya belinya. Jadi ya seperti biasanya saya itu punya teman-teman. Biasanya kalau ada burung itu ya diberikan ke saya atau sekedar mencari informasi seperti itu ya. Jadi kerjasama, biasanya yang cari itu saya kasih sekitar 100.000 ya. Memang kerjasamanya seperti itu. Kalau tidak seperti itu tidak, sangat sulit sekali untuk cari-cari burung seperti itu. Misalkan burungnya masuk ya saya beli, misalkan tidak masuk ya ya sudahlah, seperti itu. Oke, kita buka kerodong ini ya, yang masih disegel sama solasi ini. Mungkin agak kesiangan, kita cek, semoga saja burungnya sehat ya. Oke. Panas sekali di sini. Kita buka dulu plasternya. Pengiriman menggunakan agen Kalok ya. Yang biasanya itu KIB Hirona, ini Kalok. Kalok itu ekspres melayani jasa kiriman, sama saja ya Kalok. Kita buka, semoga saja sehat ya, karena ini agak kesiangan. Tapi informasinya tadi udah bunyi-bunyi di paketan ya, waktu belum saya ambil. Jadi di sini ada tes membukanya. Misalkan kita menggunakan sangkar itu, kita intip dulu dari atas ya. Kita lihat, pastikan kondisi pintunya itu ada pengamannya ya. Karena dulu saya pernah, begitu saya buka itu pintunya nyantol dan akhirnya burungnya terbang. Ya tidak jadi punya burung karena burungnya lepas. Ini saya lihat, saya cek itu di sini ada talinya, tali pengikat pintu ya. Oke, kita buka, semoga saja sehat ya. Oke, Pak Joko, menurut saya terlalu galak. Gimana caranya? Galaknya gimana? Oh, mau dipecah atau mau buat aduan? Oke, kita cek dulu. Burungnya semi. Ini sekitar mabung 2 kali urakan ya. Itu kepalanya blur atau gimana itu? Ada putih-putihnya. Sebentar. Masih stres. Wow. Kayaknya dorong ekor ini karena ekornya itu rintik-rintik. Jadi teman-teman kemarin ada yang bertanya ya, bagaimana ciri khas tuntas dorong ekor. Itu biasanya saya membedakan, kalau ekornya itu masih bergelombang, biasanya itu dia itu masih bisa panjangan lagi ya. Ini masih stres, belum bunyi. Tadi walaupun di paketan katanya sudah ngeplong-ngeplong. Ini termasuk balak rantai ya, karena balaknya itu tidak putus-putus. Biasanya orang bilang nyebutnya balak rantai. Ekornya lumayan panjang ini.
Itu, tapi masih belum kelihatan bunyi ya. Tapi saya sudah senang karena apa? Satu, burungnya semi, itu enggak apa-apa, enggak bisa ngelowo. Terus yang kedua, semi itu menandakan burungnya sehat, tinggal dikondisikan. Masalah penggacoran itu gampang sekali ya. Itu. Kita buka talinya dulu. Jadi kita cek ini. Ini di dalamnya ada, saya kira kapas tadi. Ternyata ini tisu ya. Jadi usahakan kalau pengiriman itu menggunakan kapas yang putih itu ya. Kalau tisu itu masalahnya ada beberapa tisu itu yang berminyak itu, jangan-jangan nanti beracun seperti itu ya. Jakarta hadir. Oke, terima kasih Pak David. Posisi lagi dokter Om, belum saya mandikan, kalau tangan masuk suka matuk. Ya, kalau misalkan Pak Joko untuk burung yang dorong ekor itu enggak apa-apa, itu kejinakan enggak apa-apa, tapi jangan dijemur dulu, biarkan mentok ya Pak Joko. Nanti kalau burungnya sudah mentok, untuk menggesitkan gampang Pak Joko, ditaruh di kandang umbar, nanti gesit sendiri. Jadi dikasih makan banyak, dikasih makan cuma paginya saja, nanti gesit sendiri ya, untuk menggesitkan. Ya biasanya kalau burung lagi mabung itu biasanya dia itu manja ya. Karena apa? Kita jarang mengeluarkan, dia taunya cuma kita waktu ngasih makan. Jadi dia manja itu udah sering ada seperti itu. Jadi jangan di track dulu supaya ekornya nanti bisa maksimal seperti itu ya Pak Joko. Harus sabar sampai maksimal ekornya baru di track, karena burung itu semakin panjang ekornya semakin mahal Pak Joko ya. Pak Sasron Demak hadir siap Pak, makasih. Nur Wahid Papua siap Pak, terima kasih. Rodo Kiras Kang, iya ini baru datang ini. Itu ekornya kan masih bergelombang ya, itu menandakan masih dorong ekor. Terus bulunya baru semua saya lihat, berarti baru tuntas mabung ini. Rika Mas, kalau ekor mulai bergelombang itu biasanya satu kurang kurang biasanya burung baru dorong ekor ya yang gelombang. Nanti kalau dimandikan juga sembuh sendiri biasanya. Jadi di kerambah rutin nanti gelombangnya bisa hilang kayak gitu, rintik-rintik. Biasanya menandakan ekornya masih bisa panjang kalau gelombang. Kayak gitu. Ya biasa kalau burungnya baru datang ya gini, belum kelihatan bunyi dia. Jadi tinggal kita kasih makan saja, airnya diganti. Jangan sampai tetap air yang ini ya. Jadi ini seperti tadi bisa ada yang ada racunnya, saya khawatirkan itu. Ini tangkaran Pak, ini kayaknya. Ini tangkaran menurut saya, karena balaknya seperti itu. Terus misalkan EMA biasanya gesit sekali. Oke, kita kasih makan dulu aja. Sorry jatuh ya. Jadi di sini lagi di sini burungnya itu
kelihatan memakai fur kuning ya. Kalau dari sananya ini kelihatan fur kuning, tetapi kotorannya itu furnya kayaknya belum terlalu dimakan. Apa mungkin makanannya fur warna lain? Jadi untuk mengantisipasi dia supaya cepat makan, biasanya furnya ini saya kasih dua ya. Ini warna kuning berarti kurang warna hijau ya. Ini yang saya sering gunakan ini ya, fur ini. Kenapa saya menggunakan fur ini? Ini furnya sangat murah sekali, tetapi setelah saya teliti ya, ini juga banyak yang palsu seperti ini ya. Fur ini sangat murah, tetapi gizinya itu banyak sekali. Karena pernah saya tes, misalkan ini bukan apa ya, bukan dengan fur sejajaran harganya sekitar sama dengan ini. Saya tes itu kalau fur biasa itu bukan promosi ya saya, tapi membandingkan kalau di sana ada itu dengan merek Sirpi atau Tepsong itu jauh sekali. Misalkan burung pernah saya tes itu menggunakan fur ini, tidak saya kasih EF. Ini kuat sekali burungnya. Jadi untuk mudah hutan cocok sekali. Misalkan Sirpi fur lain tidak saya kasih EF itu burungnya itu akan jebubuk itu ya, bulunya ngembang. Tetapi dengan fur ini tanpa EF 1 hari 2 hari itu masih kuat sekali. Jadi saya rasa ini gizinya ini lebih banyak dibandingkan fur lain. Makanya kalau mudah hutan biasanya saya sering menggunakan itu fur itu tadi, leopard. Oke, pernah sebelumnya saya bahas fur ini yang asli itu warnanya jelek kayak gini ya, kayak sebelah ini. Dan leopardnya juga warnanya kayak jelek gini. Misalkan kemarin saya pernah beli, ada tuh yang palsu itu warnanya lebih cerah. Jadi warnanya kayak pewarna gitu ya. Untuk membedakan fur asli apa enggak jenis ini. Murai selesai dorong itu apa ciri-ciri cah desa? Oh iya, kalau selesai dorong itu biasanya dari pangkalnya itu sudah tidak ngelilin lagi, Pak. Jadi pangkalnya itu udah kering biasanya kalau selesai dorong. Atau misalkan misalkan mabungnya normal itu sekitar 2 bulan itu sudah kering biasanya. Kalau mabung yang normal loh, masalahnya burung itu tidak sama. Ada yang berbulan-bulan rohnya tidak bareng kayak gitu biasanya lama. Pak Eko Budi SDA baru hadir, makasih Pak. Wow ya, ini bukan promosi loh ya, saya enggak apa-apa karena ini tidak ada di iklan saya itu. Ini jenisnya leopard Pak, jadi yang asli itu seperti ini, yang tidak asli itu warnanya lebih cerah lagi seperti ini. Sudah, jadi purnya sudah lengkap, terus tinggal saya kasih jangkrik aja karena kroto tadi cari ndak ada. Ini biasanya saya kasih jangkriknya 5 itu sudah 1 porsi ya. Jadi nanti ketika burung ini sudah memakan 5 itu berarti dia udah kenyang. Dan kenapa saya tidak kasih banyak? Kalau banyak itu nanti dia bosan, bisa dieker-eker aja untuk furnya. Oke, sorry Pak ya, tadi ndak tahu HP-nya ini ngeblank kembali sendiri. Jadi biasanya cuma saya kasih segitu ya. Mas tanya kalau burung nyeriwis itu termasuk burung bagus atau tidak, mohon penjelasannya. Jadi secara umum ya tergantung kebutuhannya ya. Misalkan butuh gacoran, itu burung yang nyeriwis itu lebih bagus. Tetapi kalau misalkan butuhnya burung lomba, kalau saya sendiri lebih suka di rumah itu diam, tapi ketemu musuh langsung
vektornya keluar seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan Pak ya untuk nyeriwis. Tapi misalkan burung itu sudah nyeriwis, kita juga senang, berarti burung kita itu menandakan sehat dan mau berkicau ya. Biasanya seperti itu Pak. Mas, saya baru dapat murai Malaysia, rawatan 1 bulan udah full total, lepas trotol hutan. Untuk cara jinakin gimana Mas? Kalau saya lantai bunyi tapi kalau digantang di luar rumah. Oh iya Pak, seperti saya bahas kemarin, harus dijinakin dulu supaya dia itu mau gacor di depan orang. Jadi perlu proses, setiap hari ditaruh di tempat agak rame tapi agak tinggi. Yang kedua itu sering dikerambah ya Pak Willy ya. Jadi kalau dikerambah itu burungnya kalau mau mandi kerambah itu cepat jinak sekali. Apalagi Pak Willy ngerambahnya malam-malam. Yang penting burung yang dikerambah malam itu yang penting sehat ya Pak Willy ya. Jangan sampai burungnya itu kondisinya kurang fit di kerambah malam, itu bisa masuk angin atau bisa sakit burungnya. Jadi kalau burungnya sehat di kerambah malam itu nanti dia akan kelihatan dinginnya, tapi dingin apa ya? Sama coba aja nanti pasti langsung cepet jinak Pak Willy ya. Jadi ngerambah malam hari itu burungnya cepet jinak, tetapi harus tahu burungnya itu posisinya sehat Pak Willy ya. Mas, buat baru memelihara murai trotol apa MH? Dari Mas Ardian. Untuk memelihara burung murai itu tergantung kebutuhan ya Pak ya. Jadi ada sebagian yang suka lagunya request itu suka trotol ya. Maksudnya lagu request itu misalkan pengennya burung itu cuma cililin saja, kita harus cari trotol yang lebih enak. Karena dimasterin sejak kecil suara cililin. Kalau yang sukanya tanpa dimasteri udah gacor, udah pandai, dan lagunya itu istilahnya iseng-iseng berhadiah, itu sukanya mudah hutan. Biasanya tanpa dimasteri udah ada lagunya lengkap seperti itu Pak. Jadi tergantung kebutuhan Pak untuk beli trotol atau mudah hutan seperti itu Pak ya. Paling murah berapa bos murainya? Ya maaf Pak, sering saya tidak sebutkan harga. Kalau harganya sih tergantung jenisnya ya Pak ya. Itu yang trotolan ada 1,5, 1,8 juga non gembung Pak ya. Pak Willy, tapi dia walau gerabakan digantang teras gacor, tapi di luar rumah gerabakan. Ya karena belum terbiasa Pak Willy ya, diajari dan sabar. Memang mudah hutan kayak gitu Pak Willy, jadi harus sabar. Coba tip tadi dikerambah aja. Kang, ikut spek gimana panjang ekor? Ini termasuk balak ya, tapi balaknya agak gandeng. Menurut saya ini balak rantai Pak Berry ya. Ini gacor, tetapi karena baru datang ya cuma loncat-loncat gini, bulunya baru, masih dorong ekor. Saya rasa ini jenisnya balak rantai. Ini biasanya kalau gini silangan Medan sama Nias Pak Willy. Punya saya cuma ngeriwik gimana supaya bisa ngeplong. Biasanya dimbun-bunkan pagi itu langsung ngeplong-ngeplong Pak Muki ya. Saya biasanya timbunkan pagi itu ngeplong, terus nanti supaya mentalnya bagus itu dicas dengan betina. Jadi senjata saya itu betina untuk ngecasnya biasanya Pak Willy, Pak Muki ya. Makin banyak yang komen, mantap, saya juga suka channel. Pak Lupi, terima kasih. Ini cuma orang ngobrol ngawur lah. Jadi kita ini sama-sama sharing, intinya sama-sama belajar Pak Lutfi ya. Misalkan ada kekurangan ya tahu kekurangannya, nanti dibantu ditambahi ya Pak ya. Oke. Pak Galang, oke. Murai jenis apa itu kan? Ini jenisnya silangan Pak menurut saya, jadi agak balak rantai gitu ya. Kalau burdan berapa bos? Ini ada burdan Pak, satu, sebetulnya bukan burdan Pak, itu dari Palangka, speknya kurang lebih sama burdan tetapi tidak memakai ring ya. Jenisnya burung Palangka. Isiannya bagus itu Pak, bahan bagus banget, terpantaunya volumenya juga lumayan, udah rajin itu Pak. Ada PM murah banget. Cara ternak murai gimana Mas? Cara ternak murai ya dijodohkan, ada Pak, ini di video lain ada tutorialnya Pak, bagus ya. Cara ternaknya bagaimana, kita bisa sharing-sharing di situ. Bahkan kemarin teman-teman ketika saya
videonya di ternakan itu ada yang bantu bagaimana caranya supaya cepat jadi seperti itu ya Pak Bagus ya. Dicek di video saya lainnya. Kalau MB throttle biar cepat ngeplong bagaimana Pak Teguh? Kalau burungnya throttle itu biasanya kalau sendiri itu cepat ngeplong Pak. Coba saja dengan jurus itu pagi diimbunkan. Biasanya kalau diimbunkan itu ngeplong-ngeplong. Dikasih makan dulu ya sebelum diimbunkan. Dikasih makan baru diimbunkan Pak. Oke Mas, makasih. Oke Pak Willy, makasih subscribe-nya. Orang Jawa Mas. Nggih Pak Tulungagung kula. Ekor 23 kisaran harga berapa Bos? Pak Brian. 23 tergantung burungnya ya Pak. Jadi gimana ya? Kalau belum ada barang belum bisa bilang Pak. Misalkan ekor 23 itu indukannya 25 itu ya. Masih dorong ekor 23 itu harganya lebih tinggi. Misalkan ekor 23 itu burungnya tua udah mentok segitu. Jadi harganya segitu-segitu aja kayak gitu Pak. Kalau belum ada barang belum berani Pak jawab. Saya punya murai trotol umur 3 bulan, tidak pernah saya kasih kroto, cuma jangkrik sama pur aja. Rencana mau tak kasih makan ikan kecil-kecil itu gimana Mas efek kedepannya? Pak Abdul ya. Jadi kalau saya sendiri Pak ya, makan itu apa saja EF-nya tidak ada masalah. Asalkan kita itu bisa continue merawatnya Pak, seperti itu. Misalkan jenengan tinggal di kota, adanya itu jangkrik sama ulat atau kroto ya. Itu kalau saya tidak mau ribet ya Pak. Intinya yang ada itu di sekitar kita apa itu yang dikasih makan seperti itu. Jadi nanti misalkan tinggal di kota sekali dikasih ikan nanti lainnya tidak dikasih itu malah burungnya setelannya gonta-ganti seperti itu Pak. Jadi menurut saya perawatan yang stabil itu ya perawatan yang tidak gonta-ganti. Jadi selalu continue apa sebelumnya itu perawatan sebelumnya seperti itu. Kalau dikasih ikan gimana Mas efeknya ke depannya? Saya juga pernah dulu saya kasih ikan itu sebetulnya untuk terapi Pak kalau di tangkaran. Jadi kalau di tangkaran itu dikasih ikan, dicepuknya itu untuk mudah hutan itu cepat ngilangin stresnya ya. Cepat ngilangin stresnya seperti itu untuk makanan ikan Pak. Seperti itu. Jadi intinya apa ya? Sembarang lah, enggak apa-apa makanan EF-nya. Yang penting kita itu mudah untuk mencarinya dan supaya setelan kita tidak gonta-ganti. Karena kalau gonta-ganti burungnya rusak nanti Pak. Abdul Wahab gitu ya. Mungkin teman-teman lain ada yang pengalaman lain dikasih makan ikan bisa dibantu ya. Biar bongkar isian gimana? Ya itu tadi Pak. Biasanya saya embunkan, terus yang kedua itu pakai cas betina Pak. Kalau bongkar 100% itu saya punya tip, sampan taruh di tangkar aja sama betina dulu. Nanti pasti kaur-kaur dianya sekitar 1 bulan ke depan ya. Pernah saya coba sering seperti itu. Jadi misalkan burung rusak itu ya saya kasih betina aja di tangkar gitu. Nanti keluar dari tangkaran pasti kaur-kaur dia. Dan mentalnya kembali pulih. Pak Agus Setiawan ya. Mas tak japri, oke Mas, terima kasih Mas Beri Fajar Teguh, oke makasih sama-sama Mas. Pak Kusnul, salam kenal Om. Siapa? Saya punya burung murai udah bunyi jantan, minimal berapa Om? Tergantung jenisnya Pak. Ada yang murah, ada yang agak tinggi gitu Pak. Maaf ya teman-teman, mungkin kemarin jangan tersinggung ya. Di sini saya tidak memposting harganya. Masalahnya apa? Satu, ada itu yang di Sumatera sana harganya itu lebih mahal. Jadi nanti takutnya menjatuhkan burung sana. Karena burung masih murahan di Jawa seperti itu ya. Itu kenyataannya seperti itu. Terus ya intinya jangan, saya minta maaf jangan tersinggung kalau di sini tidak menyantumkan harganya. Intinya harganya cuma sekilas saja Pak ya. Cara mengatasi kegagalan beternak untuk membersihkan mengatasi virus bagaimana? Pak Kanafi Ahmad ya. Cara mengatasi kegagalan beternak untuk membersihkan mengatasi virus Om gimana? Jadi yang mungkin Pak Kanafi Ahmad pernah gagal ya karena burungnya mati-mati di kandang. Jadi mati di kandang itu ada beberapa faktor Pak.
satu itu kalau saya harus ada sinar matahari di kandang itu. Yang kedua harus ada sirkulasi udara dan suhunya sama seperti dibutuhkan burung, misalkan sekitar 30 derajat, jangan lebih seperti itu ya. Mungkin kegagalan ternak itu satu karena tempatnya belum memadai, yang kedua karena tempat belum memadai itu misalkan terlalu lembab, terlalu gimana, saya kurang tahu ya kondisinya Pak Kanafi Ahmad ya. Intinya kandangnya itu harus memenuhi syarat kandang breeding Pak. Misalkan pernah kena virus itu, sekarang itu ada namanya semprot, cari di anu Pak, sebentar. Ada Pak di toko pakan, toko unggas Pak ya, dicarikan semprot untuk membunuh virus itu ada. Misalkan burungnya kena virus seperti itu, jadi nanti biar bisa steril Pak ya. Di toko unggas Pak, pakan unggas itu ada, pasti ada. Pak Willy, kita sering jinakin mandi terus suap tangan sama tempat ramai, berapa lama Pak spek jinak? Pak Willy, saya lihat karakter burung saya itu vektor banget. Iya Pak Willy ya. Kalau sudah vektor itu ya sabar. Misalkan beberapa lama saya tidak tahu karena burungnya itu masing-masing burung itu tidak sama Pak Willy ya. Jadi ada itu saya dapat itu 2 hari, misalkan datang itu dulu 100 ekor ya, ada 1 sampai 5 ekor itu udah jinak. Jadi tinggal saya kerambah 1 kali 2 kali itu digantang itu udah bisa seperti itu. Saya juga pernah ada. Ada juga itu yang sampai beberapa bulan itu tetap gelabakan sampai cecel dekat hidungnya itu juga ada. Padahal suaranya kenceng kalau yang jinak. Jadi apa ya? Semakin dia itu gesit, kayaknya suaranya semakin kenceng Pak Willy. Jadi harus sabar ya. Sampai-sampai kemarin jadinya itu setelah mabung baru bagus sekali itu burungnya. Oke Pak Willy ya. Pak Ajis mantap, terima kasih Pak. Terima kasih jawabannya. Oke Pak Abdul, siap, sama-sama Om. Iya Pak Nixom. Kusnul Mutakin, jenis muda hutan Lampung yang udah bunyi berapa? Saya dari Lampung, yang BNR Om di sini harga udah tinggi. Iya Pak, salam Pak Kusnul ya. Iya, katanya kemarin di Lampung itu adanya di Kota Agung sama Waikambas Pak, harganya tinggi sekali di sana. Jadi apa ya, malah kebalikannya ya. Sekarang di Jawa itu burung macam-macam burung banyak dan harganya itu lebih rendah. Mungkin karena banyak penangkar Pak di sini. Memang awalnya itu yang dihobikan orang Jawa rata-rata ya Pak Husnul ya. Terus harganya ya intinya masih murah di Jawa gitu ya Pak ya. Misalkan tanya harga nanti di Japri aja Pak, stoknya apa gitu ya. Kalau merah Medan udah bunyi kisaran berapa ya Pak Prani Jati. Jadi saya maaf ya teman-teman ya, di sini saya beraninya bilang jenis Medan ya, bukan Medan asli, jenis Medan. Karena yang Medan asli itu kita tahu di sana itu udah banyak perkotaan, terus di sini apa ya? Ya bilang jenis Medan lah, sama dengan Medan gitu aja ya, non gembung. Pernah saya bahas sebelumnya ya. Harganya macam-macam, Pak. Trotol udah bunyi itu mulai 1,8, Pak. Bang Boy sama Halim Pak Hadir. Oke Pak Bang Boy, jangan lupa disubscribe. Oke Pak, siap Pak, makasih Pak. Bang Boy, jangan saling sama-sama subscribe Bang, nanti kena Bang. Kalau sudah subscribe sebelah itu kita saling subscribe bisa ke banned Bang untuk peraturan yang baru Bang ya. Give away dong murai batu satu Pak Nixon. Sip Pak, itu sekitar berapa harganya Pak? Oh ya masih dikondisikan Pak, biar gacor dulu Pak, biar lakunya agak untung gitu loh Pak. Oke Mas, saya di WA murai saya gembung atau tidak ya, maaf belum dibalas. Oke Pak, gembung tidaknya nanti saya cek Pak ya. Berapa itu Mas? Senang eh murah Pak, murah pasti murah. Siap, terima kasih. Oke, cantumkan kontak WA-nya biar nanti saya WA. Oke Pak, rata-rata Pak Kusnul ya, setiap deskripsi nanti akan ada kontaknya. Mungkin 1-2 yang belum saya edit Pak ya, masalahnya agak sibuk. Pak Mukiran, kalau nggak ada betina gimana? Kalau nggak ada betina gimana? Ya itu,
Jadi betina itu sangat sangat mujara Pak, mengembalikan kepedean burung. Mungkin seperti orang ya, kalau ada cewek itu semangat gitu ya. Di angan-angan saya seperti itu Pak, ukiran. Jadi usahakan cari betina Pak, nanti rasakan khasiatnya betina. Oke oke. Assalamualaikum Pak Bardan Selpi. Aku punya murai 1 ekor dah hampir 3 tahun dan nyisik sehariannya ngeriwi aja terus. Terima kasih bos. Pak Bardan Selpi ya, murai 1 ekor dah hampir 3 tahun. Iya Pak, coba sekali-kali dicas Pak. Sama ya kasusnya tadi. Biasanya saya itu punya tip itu, kalau supaya bongkar itu paginya saya embunkan Pak ya. Biasanya setelah dikasih makan diembunkan itu karena di rumah saya tuh sekitar sini banyak burung-burung kecil ya. Mungkin dia itu lebih suka kayak gitu. Jadi ketika saya embunkan itu tiba-tiba itu rata-rata pada ngeplong bunyi-bunyi gitu Pak ya. Di perkotaan ya, rawat burung-burung kecil mungkin bisa menambah stresnya, bisa menambah percaya dirinya. Yang kedua itu tetap andalan saya dicas dengan betina ya, biar vektornya tumbuh. Gitu ya Pak Burdan ya. Semarang hadir. Siapa Roman, stok Nias, Emma kapan? Ini masih pesen Pak. Di Padang kemarin dikumpulkan itu beberapa ya ekor hitam. Masih belum banyak, belum bisa kirim Pak. Alamat lengkapnya di mana Trik? Saya di Jawa Timur, Tulungagung Pak Muhammad Syafi'i. Salam kenal Pak. Mas, murai trotol saya ke kelapa belum ngeriwi ya, umur 3 bulan. Ndak apa-apa Pak, normal itu ngerinya murai trotol. Memang ada 1 2 itu yang udah ngeplong-ngeplong vektor itu ada. Tetapi apa ya, ngeriwi itu ya kita sabar masteri ya. Jadi waktunya memaster itu waktu trotol itu tadi Pak. Masteri sesuai keinginan kita Pak. Ini rencananya menurut request teman-teman saya membuat channel lagi khusus masteran ya. Jadi masteran itu untuk throttle yang bagus bagaimana, masteran yang bagaimana seperti itu. Tunggu aja Pak, masih di setting jenis-jenis masterannya. Tuku piro Om? Pak Radit, murah Pak. Om bagi ilmunya pakai for apa? Udah Pak tadi itu fornya. For murahan tetapi bagus Pak kalau ada Pak ya. Yang asli tapi. Pak Prani Jati makasih infonya. Terima kasih. Pak Muhammad Sapein nomor WA-nya. Iya Pak ada Pak. Setiap video saya, di deskripsi ada nomor WA-nya. Mungkin 1 2 yang belum tak kasih nanti tak kasih Pak ya. Pak Radit baru saja online. Makasih Pak. Oh ya, ini saya bukan promosi pur ya. Untuk mudah hutan itu yang murah dan dan bagus itu saya rasa leopard ya. Jadi leopard ini butirannya ada yang pecah-pecah seperti itu, ada yang agak besaran ya. Jadi untuk mudah hutan cocok sekali. Dan ketika kita mempelajari fur dengan ini, intinya mudah sekali. Seperti itu, daripada fur lain, fur lain itu butuh penghalusan seperti itu ya. Kirim Bali bisa enggak Pak? Bisa Pak, kirim Bali itu ongkosnya mahal Pak. Kalau kita tidak menggunakan ke Bali itu cukup 250 ya. Kalau menggunakan surat sekitar 400-an Pak untuk burung. Oke Mas, makasih. Siap Pak Mukiran. Oke Pak Radit. Nanti dicek ya untuk fur yang aslinya bagaimana itu ada Pak Radit ya. Seandainya nggak ada betina gimana Mas ya? Bisanya kalau nggak ada betina cara satu-satunya itu dengan MP3 betina Pak, tapi kurang itu Pak menurut saya. Atau dicas dengan burung lebih muda lagi. Kayak gitu Pak ya. Jadi apa ya, sudah saya buktikan burung yang stres pun ketika saya jadikan satu dengan betina itu 1 bulan kemudian itu paling lama ya 1 bulan itu bisa gacor kelewat gacornya karena tidak tahu mungkin dia itu senang PD-nya naik lagi gitu ya. Burung mabung boleh dijemur apa enggak Mas? Gini Pak ya, kalau saya sendiri burung mabung itu saya anggap tidak punya burung. Kurang lebihnya seperti itu. Tetapi apa makanannya dan kebersihan aja dijaga kalau saya gitu ya. Burung mabung itu nanti kalau kena jemur itu mabungnya bisa macet Pak. Sedangkan dijemur loncat-loncat dan gacor itu mengganggu pertumbuhan ekornya Pak ya. Jadi usahakan tempat tenang, terus makan dikasih berlebih tidak apa-apa, gitu ya Pak ya, dikerobong aja supaya mabungnya lancar Pak ya.
Jadi harus bersabar ketika menghadapi burung mabung. Tetapi burung mabung itu sebetulnya kesempatan kita Pak ya. Jadi kesempatan kita untuk memasterinya. Master full 24 jam itu nanti pasti akan beda hasilnya gitu ya. Ya Pak ya. Jadi harus sabar kalau menghadapi burung mabung. Pak bagus ya. Oke. Cah desa pesan ditarik. Ya enggak apa-apa Pak, ditarik. Kok ada tulisannya pesan ditarik. Wah, kalau kirim burung ke Lampung nyampe berapa Mas biayanya? Oke Pak Teguh. Biaya kargonya rata-rata 1 juta ya Pak per paket, diisi 1 sampai 5 ekor itu biasanya Pak Teguh ya. Ngambilnya itu di bandara Pak. Untuk jalur travel itu saya kehilangan kontak, sementara belum bisa. Kalau dulu itu bisa pakai travel Pak. Pak Muklis gimana biar cepat gacor? Ya itu tadi Pak, tergantung burungnya Pak. Misalkan mudah hutan harus dijinakan dulu ya Pak ya. Pak Muklis ya, misalkan burung udah jinak, ya kalau kurang gacor biasanya saya dengan terapi tadi Pak, diembunkan terus dicas sama betina Pak, itu andalan saya. Ulat kandang buat murai trotol bagus enggak? Oh, ulat kandang itu stabil menurut saya Pak ya, daripada ulat Hongkong. Jadi ulat kandang itu semua mudah hutan kalau baru datang itu saya kasih mudah hutan. Misalkan saya kehabisan jangkrik kroto itu saya kasih ulat kandang Pak ya. Jadi kalau sudah makan pur itu ulat kandang harus dijatah Pak ya. Kalau kebanyakan nanti purnya tidak dimakan, ada yang bingung nanti. Oh murid saya kok tidak makan pur gitu. Lah kalau ulat kandangnya kebanyakan kan dia lebih suka ulat kandang. Gitu Pak ya. Oke Mak. Kang Wista WA Beri Fajar. Oke siap Pak, nanti saya buka. Kok muraiku nggak mau makan pur, mau kroto. Gimana padahal ku coba cara masih aja nggak mau makan pur. Ya perlu sabar Pak ya, dicoba. Belum tahu kondisinya gimana, mulai nggak mau makan pur. Coba triknya Pak diulangi Pak. Pak senang ya, ada trik-trik di situ. Rata mau sih lama kelamaan, cuman ada yang 1 hari makan pur, ada yang 1 bulan baru makan pur gitu Pak ya. Dicoba, intinya ketika mengepurkan burung kita harus tahu kondisinya ya. Ketika burung tersebut kondisinya mengembang itu harus kita kasih prasemanan lagi supaya kondisinya pulih ya. Jangan sampai kita ambisi mengepurkan burung kita mati Pak ya. Harus hati-hati, itu kuncinya. Jadi posisi bulunya mengembang harus kita kasih EF lagi Pak ya. Mabung berarti termasuk lagi dokor Pak ya. Ya kalau mabung kan namanya mabung kan ganti bulu Pak. Jadi setelah bulunya ganti otomatis bulu tumbuh itu disebut dokor Pak ya sampai tuntasnya. Pak Ismun. Oke Pak. Alamat lengkap di mana Pak? Sampai RT RW. Oh iya. Nanti saya kasih share lokasi GPS-nya Pak Muhammad Safei ya. Ada itu di rata-rata deskripsi saya. Klik saja agen burung Tulungagung atau agen bit Tulungagung, nanti ketemu Pak Muhammad Safei sekaligus rumah saya gitu ya Pak ya. Pak Wibowo Lampung hadir. Oke Pak, omku burungku kurang ngotot ya. Kenapa? Burung ngotot itu tergantung Pak. Kemarin saya punya teman itu punya burung gowacor sekali, tetapi umurnya itu masih lepas trotol. Jadi suaranya belum pecah. Itu biasa itu Pak. Kalau burung muda, misalkan burung tua suaranya kurang kenceng ya. Itu bawaannya Pak biasanya Pak. Apakah bisa ditingkatkan? Bisa dengan diumbar, tetapi kembali lagi kalau bawaannya udah mentok ya udah mentok biasanya seperti itu Pak. Makanya kalau cari bahan biasanya cari yang kencang, mata melotot, paruh tebel, biasanya kurang lebihnya seperti itu Pak. Jadi kalau kurang ototnya apa ya? Tergantung kondisinya Pak. Pak Wibowo ya kalau menurut saya. Oke, Vicky Yuda murai mangap-mangap kenapa Pak kira-kira? Pak Vicky ya, murai mangap-mangap itu satu bisa sehat karena dijemur ya. Jadi kalau dijemur kelamaan itu bisa mangap-mangap. Yang kedua karena penyakit pernapasan Pak ya, yang sering ada dengan burung. Yang ketiga itu mudah hutan karena takut sama orang akhirnya mangap-mangap terus itu ada. Jadi misalkan ditanya murai mangap-mangap kenapa ya? Ya kondisinya bagaimana dulu Pak? Seperti itu Pak Vicky Yuda ya. Belum tahu saya kondisi burung sampean. Minta nomor WA Pak. Oke Pak, nanti akan saya tulis di deskripsi ini ya.
Sudah 40 menit ini kayaknya udah capek sekali. Oke, terima kasih ya kawan-kawan yang sudah mengikuti. Nanti disambung lagi kira-kira nanti sore atau nanti malam gitu ya. Iya Om, baru lepas trotol punya saya. Oke Pak Wibowo, sip itu Pak. Jadi kalau kurang otot biasanya seperti punya teman saya itu, intinya kalau rata-rata burung ya, kalau masih muda itu suaranya belum pecah Pak ya. Maksudnya belum pecah itu gimana ya, belum besar. Nanti pita suaranya seperti itu Pak ya, belum besar. Itu bisa dia dimaksimalkan kalau boleh masih muda itu sering-sering dicas, misalkan 1 minggu sekali gitu Pak ya. Tapi ngecasnya dengan burung muda ya, jangan digantang dulu nanti bisa ngedrop Pak Wibowo ya. Harus sabar, dicas pelan-pelan saja. Dan misalkan dicas itu dengan burung sama-sama mudanya Pak. Ramas hadir. Oke Pak, siap. Pak Taufik, Mas mau tanya nih kenapa MB saya kalau lihat manusia di sekitar agak liar. Solusi apa mungkin mudah hutan Pak? Jadi murai batu bisa liar itu ada beberapa faktor ya. Ada teman saya itu punya burung tangkaran. Ketika lepas itu dia sawik pakai tangan, blek gitu ya. Itu sama yang punya itu setiap sama dia memang burungnya cerdas. Setiap sama yang punya itu mesti dia itu geleberan seperti itu. Dia trauma sama dia hafal sekali sama orang. Jadi saking cerdasnya murai batu ya. Ada yang kayak gitu. Ada lagi yang mudah hutan geleberan memang kayak gitu harus dijinakan dulu Pak burungnya. Saya enggak tahu burung sampean itu mudah hutan apa tangkaran kurang tahu juga ya. Kurang lebihnya seperti itu Pak. Pak Taufik, Pak Wibowo, oke makasih. Makasih Pak ya. Salam kecomania, kompak selalu. Oke Pak, mungkin gitu dulu. Ini tadi baru pulang masih nyala. Oke, dilanjut nanti sore atau nanti malam. Terima kasih yang sudah dukung channel ini. Subscribe. Indahnya berbagi. Saya siap intinya berbagi kapan saja kalau ada waktu ya. Oke, salam kecomania.